kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Ya, pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian energi bersih melalui program energi baru terbarukan. Bahkan pemerintah kini tengah mengembangkan skema 1 desa 1 megawatt. Kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan 1 desa 1 megawatt. Dan alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya. Demikian pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi bersih, di mana Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri ESDM untuk membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan atau EBT, khususnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan skema 1 desa 1 megawatt. Bahlil menambahkan pembahasan teknis mengenai program 1 desa 1 megawatt telah mencapai tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan agar program tersebut dapat segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional. Berbagai sumber, IDXino. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PLTS Solusi, wujudkan program 1 desa 1 megawatt. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Kemudian ada Fabi Tumiwa, beliau adalah CEO Institute for Essential Services Reform. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fabi, apa kabar Pak? Baik, halo Mas Pras. Yes, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Fabi. Pak Yayan, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ada program 1 desa 1 megawatt. Nah, menurut Pak Yayan sendiri dari sisi pengamat energi melihat relevansi dari program ini, kebijakan EBT ini bagi kondisi masyarakat saat ini, apakah memang sudah cukup ideal, sudah cukup bisa diterima begitu dengan kondisi saat ini begitu Pak? Oke, mungkin kita flashback dulu ke sekitar tahun 2004 ya, 2005, di mana pada saat itu pembangkit dari mikrohidro, kemudian juga pikohidro itu memang menjadi hal yang pada waktu itu banyak sekali ya program, terutama di Provinsi Jawa Barat dan di beberapa wilayah lainnya, dan kemudian dikembangkan juga. Salah satunya ada beberapa program sekitar tahun 2015-2016, misalkan seperti Millennium Challenge Account, kemudian ada juga ada program-program dari ADB maupun dari World Bank ya. Saya kira penggunaan dari tenaga energi baru dan terbarukan khususnya di tingkat pedesaan itu kita sudah banyak memiliki prototipe, dan saya kira kalau misalkan kita lihat dari sisi penggunaan dari energi itu memang bisa berjalan. Tapi di sini ada permasalahan yang mungkin sangat krusial, yaitu rata-rata kalau misalkan kita lihat ya, nah misalkan ada beberapa contoh itu di Jawa Barat, misalkan kemudian juga ada beberapa contoh juga di luar Jawa. Nah, itu programnya mungkin hanya berjalan sekitar ya 3 atau 4 tahun. Kemudian ketika proses maintenance-nya itu nggak ada, dan kemudian itu dari sisi SDM, kemudian juga pengembangan kelembagaan, nah program itu selesai ya. Nah jadi di sini kalau saya lihat, saya itu agak mengkhawatirkan dari sisi kelembagaan. Kalau misalkan kita lihat dari infrastruktur ya, itu kita sejak dulu menggunakan mikrohidro maupun pikohidro ataupun berbasis dengan hidro power plant ya, saya kira itu sudah relatif kita lakukan. Nah sekarang ketika misalkan beda misalkan dengan kasus yang sekarang, yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya ya, saya kira bisa saja ya, tetapi kalau misalkan kelembagaannya tidak dibereskan, bagaimana akan pengelolaannya, kemudian juga yang kuncinya apa, bahwa energi itu harus terhubung dengan produktivitas masyarakat. Oke. Ya, jadi
apapun yang terjadi, Ya, ya. misalkan mau pembiayaan, mau apapun, jika kelembagaannya itu tidak dibina dengan baik, maka program itu tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Baik, harus terhubung ya dengan aktivitas kegiatan produksi ataupun kegiatan ekonomi di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan kalau kita bicara mengenai program Satu Desa 1 Megawatt. Nah, mungkin Pak Fabi bisa menjelaskan dari sisi program Satu Desa kemudian 1 Megawatt ini seperti apa sih sebenarnya program ini? Kemudian dari Anda melihat perspektif dari sisi energi terbarukan di Indonesia, kemudian tadi ada permasalahan yang mungkin perlu dicermati, maintenance, kemudian kelembagaan ini bagaimana Pak Fabi? Ya, masih di mute Pak. Ya, saya ingin flashback juga sedikit. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden ini bukan baru ya. Tapi kira-kira beberapa bulan yang lalu, kira-kira di bulan September, Presiden memang sudah menyampaikan soal 100 gigawatt PLTS. Jadi yang disampaikan oleh Presiden adalah ada setiap desa ada 1 megawatt PLTS ditambah plus 4 megawatt hour baterai, ya BESS, Battery Energy Storage System, di 80.000 desa. Jadi kira-kira ada 80 gigawatt gitu, plus 20.000 megawatt atau 20 gigawatt di yang ada di daerah-daerah kecamatan yang tersambung dengan jaringan, jadi tanpa baterai. Totalnya ada 100 gigawatt. Nah ini sudah disampaikan oleh Presiden. Nah kalau kita lihat lagi sebenarnya, Presiden pada saat pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2025, Presiden itu menyampaikan bahwa Indonesia bisa 100% energi terbarukan. Yang dia bilang itu ya tahun 2035-2040 ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ada visi Presiden yang ingin dicapai. Nah, jadi kalau dilihat kenapa sebenarnya muncul usulan ini, Presiden kita tahu salah satu asta-cita itu adalah ketahanan energi, dan esensi dari ketahanan energi itu adalah energi harus tersedia dengan cukup dan dengan harga yang terjangkau. Nah kalau dilihat hari ini, walaupun rasio elektrifikasi Indonesia itu sudah 99,9%, tapi kalau kita lihat sebenarnya kualitas akses listrik di Indonesia itu tidak sama. Di kita yang tinggal di Jawa misalnya ya bisa menikmati listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita butuh listrik kapanpun itu ada. Tapi kalau kita lihat di desa-desa apalagi di Indonesia Timur ya, situasi yang kita hadapi, yang kita alami di Jawa itu tidak sama gitu. Jadi kalau kita lihat listriknya ada tapi tidak 24 jam. Dan kalaupun bisa dinikmati oleh masyarakat, tapi mereka juga mengalami misalnya listriknya sering padam. Kenapa? Karena banyak desa-desa yang dilistriki itu menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel itu punya dua persoalan yang besar ya. Yang pertama, dia itu mahal ya. Satu kWh dari PLTD itu mungkin kalau daerah-daerah terpencil dengan harga bahan bakar, dengan ongkos angkut dan lain-lain, itu bisa mencapai 6.000 sampai 10.000 rupiah per kWh. Jadi ini sangat mahal. Sementara tarif listriknya ya itu sangat-sangat murah. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi geografis Indonesia, pasokan minyak solar untuk PLTD itu tidak selalu mudah dilakukan. Kenapa? Ya kalau kita lihat kalau pada saat musim badai gitu ya, itu pasti angkutan bahan bakar itu sukar sekali. Nah, oleh karena itu Presiden melihat ini menjadi salah satu tantangan. Nah, sementara Indonesia ini punya potensi energi surya yang cukup besar. Kalau dari hasil kajian ISR, potensinya bisa mencapai 3.300 sampai 20.000 gigawatt ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, menggunakan energi surya itu adalah cara yang paling cepat dan yang paling murah sebenarnya sekarang untuk memberikan listrik yang handal dan juga terjangkau.
Oke, kita lihat dari sisi kesiapan infrastruktur tadi, kemudian maintenance juga ini, apakah masyarakat juga sudah mulai paham dalam artian untuk bisa memahami mekanisme kerja dari PLTS sendiri atau bagaimana cara merawatnya. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Fabi dan juga Pak Yayan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan lihat bagaimana dengan kapasitas terpasang dari pembangkit EBT di Indonesia. Kita akan cermati bersama. Ini dia, kita lihat total kapasitas terpasang EBT baru mencapai 14,5% ini di pertengahan tahun 2025 ini, atau sekitar 15.200 megawatt dari total pembangkit nasional. Adapun penambahan kapasitas terpasang EBT-nya ini adalah 876,5 megawatt. Ini data dari Kementerian SDM ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan konsumsi listrik per kapitanya. Ya, target 2025 ini bisa mencapai 1.464 kWh per kapita. Tapi kita lihat di kuartal 1 2025 1.448, kemudian di tahun 2024 1.411 kW. Berarti memang trennya naik terus ini untuk konsumsi listrik per kapita di Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan data terkait dengan potensi dan juga pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Kita tahu yang cukup melimpah adalah tenaga matahari, potensi ada sekitar 3.294 megawatt, kemudian dari gelombang laut, angin, bioenergi, kemudian air dan juga panas bumi yang sebenarnya semuanya melimpah di Indonesia. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, kemudian juga Bapak Fabi Tumiwah. Ya, nah kalau dari Pak Yayan sendiri dengan beberapa data dan informasi yang sudah disampaikan, seberapa besar sih sebenarnya potensi dari energi terbarukan di Indonesia yang tersedia di alam begitu ya, dari matahari, air, kemudian panas bumi dan lain-lain, sehingga tinggal kita optimalkan saja. Kemudian bagaimana dengan adopsi teknologinya sendiri begitu kalau kita bicara mengenai pembangkit listrik EBT dan lebih khususnya ke PLTS ini Pak Yayan. Oke, kalau misalkan kita lihat ya, katakan PLTS, bahwa PLTS itu memang itu salah satu dari perspektif renewable energy yang mungkin akan menjadi lebih efisien ya. Bahkan itu misalkan seperti pemerintah Tiongkok itu memprediksi itu tahun 2035 itu harganya bisa akan sekitar 2 sen per kWh ya, saking murahnya. Dan kemudian membangun sistem industri manufaktur yang kuat, misalkan untuk katakan seperti tadi ya, infrastrukturnya dan kemudian industri manufakturnya juga baik. Nah, mungkin di sini akan ada hubungan antar industri dari sisi hulu, kemudian juga ada intermediate industri dan kehilir khususnya untuk pembangunan sektor ini. Nah, jadi di sini mungkin komposisi dari industri komponen lokal ini yang bisa menggerakkan ataupun memberikan job creation khususnya dari sisi industri PLTS yang ada di Indonesia. Oke. Itu kalau misalkan kita lihat dari sisi industri ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi end user ya, misalkan seperti nanti ada masyarakat, kemudian juga misalkan seperti desa-desa. Nah, kita lihat di sini bahwa penyakit di Indonesia itu antara project visibility dan kemudian juga dengan janji politik presiden ya. Katakan project visibility-nya itu ini berapa tahun nih kita mau coba masuk payback period-nya. Kalau misalkan sekarang project visibility-nya 10 tahun, masa periode presiden itu katakan 5 tahun, nah ini mungkin harus dipertimbangkan. Nah, sehingga setiap katakan bahwa infrastruktur tadi ya itu sekarang katakan sudah habis lah sekitar sekarang 1 tahun ya. Nah, sisanya itu kan si project ini kan harus bisa katakan selama 3 tahun ya, ini bisa dikembalikan returnnya, walaupun itu hal yang sangat sulit untuk mencapai ke sana. Nah, kenapa ini penting? Karena ini ada hubungannya dengan janji politik kelembagaan yang ingin dikembangkan, yaitu misalkan seperti BUMDes, kemudian juga ada di wilayah desa. Nah, sementara untuk membangun kapasitas katakan infrastruktur dan kemudian kapasitas kelembagaan dan kemudian kapasitas dari sisi teknis ya untuk menjaga proyek ini. Nah, ini yang saya agak khawatirkan. Nah, ini mungkin harus dibangun. Itu tidak hanya, kalau infrastruktur itu gampang ya, kita kasih proyek misalkan sekian pakai konsultan, proyeknya sekian, ya itu pasti bisa dieksekusi ya. Nah, tetapi ketika misalkan proyek itu berjalan, dan saya kira kalau kita ngomong mengenai dalam jangka panjang, nah siapa yang akan mengawal
sehingga program-program ini itu bisa nyampe katakan sampai dengan 2035 nanti ya. Baik. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa kelembagaan yang mengatur terhadap program-program ini itu perlu tidak berbasis proyek ya, tetapi itu berbasiskan pada kelembagaan yang mampu untuk bisa berkembang secara sustainable dan kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kalau misalkan kita berbicara basisnya masih terus itu proyek, saya itu sangat disayangkan ya. Nah, sehingga di sini mungkin harus ada kerjasama misalkan antara pemerintah pusat dengan kelembagaan daerah, misalkan seperti program listrik masuk desa dan lain-lain. Saya kira itu di beberapa wilayah ya itu sudah memiliki program-program tersebut dan itu mungkin bisa dilibatkan ya, keterlibatan dari sisi pembiayaan dan juga untuk peningkatan kelembagaannya. Oke, ini menarik Pak Yayan. Nah, lantas Pak Fabi, mekanisme yang ideal berarti seperti apa kalau kita bicara tadi dari sisi kesiapan infrastruktur, kemudian masyarakatnya dalam menggunakan teknologi PLTS sendiri itu kalau di pedesaan seperti apa sih sehingga program ini bisa terlaksana kemudian ya bisa menjadi salah satu pendukung juga ini untuk transisi energi terbarukan di Indonesia ke depannya, Pak? Ya. Kayak harus kita lihat bahwa kebutuhan listrik di masyarakat di desa dengan di perkotaan, apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah 3T dengan daerah-daerah Indonesia yang lebih maju, itu memang sangat berbeda. Dan saya ingin kembali lagi ke alasan kenapa Presiden ingin program ini dilaksanakan. Ya, tidak saja menyediakan akses, tapi Presiden ingin memastikan bahwa ekonomi dari desa itu bisa bertumbuh. Oke. Dan ini sangat erat kaitannya sepertinya dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Karena di awal yang tadi saya katakan ketika Presiden memerintahkan untuk membangun 100 gigawatt tersebut, Presiden menyatakan bahwa ini untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Karena dari kegiatan ekonomi itu diharapkan bisa listriknya bisa tersedia untuk misalnya kegiatan untuk pengolahan pangan, produksi pangan, ya, ada cold storage, gitu, ada kemudian fasilitas-fasilitas produksi lain yang diharapkan bisa muncul, gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi kita lihat satu hal bahwa kalau ada pembangkit listrik di desa, yang jadi pertanyaan demand listriknya dari mana. Kalau kita lihat hari ini saja mungkin tidak terlalu banyak ya aktivitas ekonomi yang bisa terjadi kecuali aktivitas ekonomi itu diciptakan. Nah, ini yang menjadi penting karena artinya ketika pembangkit listrik tenaga surya dibangun harusnya sudah ada permintaan listriknya, yaitu aktivitas ekonomi masyarakat. Karena kalau tidak ya proyek ini menjadi tidak visible. Saya sangat setuju tadi dikatakan oleh Pak Yayan bahwa harus dikaitkan dengan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu selain memang untuk membangun PLTS yang 100 giga ini, memang perlu untuk juga dipikirkan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dalam hal ini yang sudah ada programnya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini kan harus berlomba-lomba ya, karena Koperasi Desa Merah Putih juga kita tahu tidak bisa langsung mungkin dengan bisnisnya, tetapi kita tahu sudah mulai jalan dan harusnya ketersediaan listrik bisa mendukung aktivitas dari Koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan mengelola ini? Kalau saya menangkap kembali lagi perintah Presiden, itu yang akan mengelola adalah Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaannya, apakah Koperasi Desa Merah Putih atau kelembagaan desa yang lain ya, punya kapasitas tidak untuk melakukan pengoperasian, perawatan aset ini? Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Kami sendiri sudah coba untuk mengusulkan memang agar bisa dibentuk lembaga atau institusi yang bisa mengelola ini ya. Jadi misalnya bisa saja Koperasi Desa Merah Putih bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan jasa O&M profesional sehingga mereka sebagai beneficiaries ya tidak perlu sibuk-sibuk ya untuk misalnya membangun kapasitas ya, kemudian ngurusin bisnisnya yang mungkin bukan core kompetensnya, tapi bisa diberikan kepada
perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang memang biasa melakukan ini, dan ini akan lebih menjamin sustainability dari aset ini. Jadi memang masih banyak ya hal-hal yang masih harus dipersiapkan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri di kutipan di awal, menurut saya tidak saja merencanakan akan dibangun di mana, tetapi bagaimana cara membangunnya, siapa yang akan melakukan pengelolaannya, bagaimana nanti pendanaannya, tarif listriknya seperti apa. Karena kalau kita bicara ini untuk melistriki desa, menurut hemat saya ya tarif listriknya mungkin mengikuti tarif listrik yang ada yang dimiliki oleh PLN. Ya kan, berarti kalau R1 450 900 VA itu kan harganya Rp415 per kWh. Nah, ini akan kemudian melihat apakah dengan tarif segitu bisa layak nggak secara finansial, apakah bisa mengembalikan investasi atau tidak. Nah, ini masih sekali lagi ada banyak pertanyaan tentunya yang harus dipersiapkan. Solusinya seperti apa? Mungkin bisa direkomendasikan, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Ian dan juga Pak Fabi. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Kemudian ada Bapak Fabi Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform. Ya, ini dia. Dengan beberapa tadi tantangan yang sudah disampaikan juga ada Pak Yayan, begitu kemudian juga Pak Fabi. Nah, kira-kira solusi yang mungkin bisa disampaikan, apakah kita perlu melakukan penguatan kelembagaan, kemudian membangun suatu komunitas dulu yang cukup kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian melatih bagaimana masyarakat desa apabila menggunakan teknologi PLTS, atau seperti apa Pak Yayan dari kacamata Anda? Oke, nah ini mungkin yang sangat menarik ya, karena masing-masing desa itu memiliki ciri dan kemudian memiliki permasalahan, apakah memang masalahnya itu ada di ketahanan energi, ya, atau mungkin memang membutuhkan ketahanan energi, tetapi yang dibutuhkan di sini misalkan desa itu, selain desa itu tertinggal ya ataupun masuk dalam 3T, dan juga dia outcome ataupun yang diharapkan oleh pemerintah bahwa fungsi dari ketahanan energi ini itu harus berdasarkan pada peningkatan dari status desa itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dulu kan itu ada, kalau sekarang saya kira ada desa mandiri ya, kemudian juga ada desa apa ya. Nah, mungkin itu bisa diklasifikasikan seperti itu. Karena apa? Karena kalau berbicara mengenai energi itu semua dari masyarakat itu pasti membutuhkan energi ya. Apalagi kalau misalkan energi itu sifatnya lebih murah dibandingkan dengan fosil, dan kita ketahui bahwa harga solar ya itu di luar Jawa mungkin bisa 3 atau 4 kali lipat ya. Nah, identifikasi yang baik katakan dari Koperasi Merah Putih itu untuk melihat produktivitas desa, nah itu bisa dijadikan sebagai tema tematik yang mungkin bisa dihubungkan dengan kebutuhan energi yang dapat diinginkan oleh masyarakat ya. Misalkan kita bisa melihat ini untuk konsumsi rumah tangga, tetapi dari sisi lain misalkan untuk kebutuhan produktivitas. Nah, tadi misalkan seperti ada cold storage, kemudian juga misalkan untuk penerangan, membuat bubut, mesin bubut ya, atau misalkan mesin jahit ya, dan lain-lain, atau misalkan disesuaikan dengan aktivitas yang memang itu menjadi ciri khas dan tematik dan menjadi arah untuk peningkatan apakah itu status desa ya ataupun produktivitas desa, yang intinya kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah poverty alleviation dan yang kedua itu adalah job creation. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian utama. Nah, kita berarti prioritasnya yang mana dulu? Oke, daerah-daerah yang 3T yang memiliki poverty alleviation, katakan ada desa yang miskin misalkan. Nah, desa miskin dan kemudian pemerintah ingin memberikan affirmative action melalui program ini. Nah, itu mungkin yang menjadi prioritas.
Nah, kemudian Oke. selain itu berarti kita berbicara hal yang lain, yaitu mengenai ketahanan energi. Jadi misalkan desa itu sudah kaya tapi dia tidak memiliki ketahanan energi. Karena apa? Ya mereka udah biasa ya beli solar yang mahal ya, dan mereka mampu. Nah, ketika misalkan kita sediakan bahwa energi itu ada di sana. Karena apa? Karena ketika kita misalkan berdiskusi mengenai energi itu energi itu harus hadir, dan negara itu harus hadir dimanapun untuk menyediakan energi. Nah, ini bisa terlihat di kawasan-kawasan perbatasan antara Indonesia, misalkan seperti Malaysia dan lain-lain, ya itu yang memang sangat membutuhkan. Oke, Pak Yayan, ini menarik juga dicermati. Lantas kalau kita bicara mengenai pendanaan ya Pak Fabi. Nah, ini dia kan memang tadi sudah tahap akhir, kemudian masalah pendanaan juga yang nanti akan masuk pembahasan berikutnya begitu di pemerintah. Menurut Anda skema ideal untuk pendanaannya sendiri apakah dari keterlibatan pemerintah langsung, menggandeng pihak swasta atau seperti apa? Atau bahkan juga investor di desa misalnya? Ya, sebelum jawab itu, karena untuk menjawab pendanaan itu kita harus lihat ya, proyeknya ini sebenarnya untuk apa dan bagaimana itu akan dieksekusi. Jadi ini menjadi sangat penting karena menurut saya kalau dilihat untuk implementasi 100 gigawatt itu memang harus juga harus bisa dengan memperhatikan prioritas-prioritas yang lainnya. Sebagai contoh, hari ini kita lihat masih ada menurut data BPS ya 16.400 desa yang belum punya listrik. Oke. Ya, walaupun sudah ada listrik mungkin listriknya tidak handal. Yang kedua, sudah ada program listrik desa dari Kementerian SDM yang direncanakan dari tahun 2025 sampai 2029 yang menyasar ada 10.000 desa. Ya, jadi ini desa-desa yang ada yang tadinya pakai PLTD ya, tapi kemudian tidak optimal, ada yang dulu menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya, tapi pembangkit listrik tenaga surya sudah tidak beroperasi lagi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ini kalau kita sandingkan dengan program 100 gigawatt ini, maka sebenarnya desa-desa inilah yang harus jadi fokus. Ya, jadi baik itu kalau kami melihat ya, baik desa yang saat ini menggunakan pembangkit listrik tenaga dieselnya bisa diganti dengan PLTS dengan plus baterai sehingga bisa menghasilkan listrik 24 jam sehari secara kontinu, dan dia bisa meningkatkan kualitas akses listrik karena di situ sudah ada permintaan listriknya, yaitu ya rumah tangga yang ada di desa. Yang kedua adalah desa-desa yang sama sekali tidak berlistrik gitu. Nah, desa-desa yang sama sekali tidak bisa berlistrik ini bisa kemudian juga dikejar sehingga paling tidak kita bisa lihat 10.000 sampai 16.000 desa itu bisa menjadi prioritas. Nah, saya kira kalau program listrik desa, pendanaan ya harusnya tidak didanai dari swasta ya, karena ini program listrik kita, ini pendanaan dari APBN. Tapi kita bisa memprioritaskan pendanaan APBN untuk menyelesaikan persoalan listrik di desa-desa itu. Nah, yang kedua adalah kita juga lihat desa-desa yang selama ini mendapatkan listrik tetapi menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yang dikelola oleh PLN. Jadi ini yang dikelola oleh PLN. Nah, ada kira-kira PLN itu punya 3 gigawatt PLTD. Nah, saya melihat bahwa 3 gigawatt PLTD ini bisa disubstitusi oleh PLTS plus BESS. Gitu loh. Dengan demikian kita bisa mengurangi subsidi listrik, PLN bisa mengurangi konsumsi BBM-nya, kita bisa mengurangi import solar ya, minyak diesel gitu, dan kemudian harga listrik menjadi lebih terjangkau. Ini juga bisa dilakukan dan menurut saya ini bisa didanai, baik itu didanai oleh PLN atau didanai oleh pemerintah. Nah, yang lain kita nanti bisa lihat kalau misalnya ada Koperasi Desa Merah Putih yang akan terlibat, pendanaan dari mereka juga bisa, masyarakat desa juga bisa diajak terlibat bisa. Tapi sekali lagi pengelolaannya mungkin akan berbeda satu dengan yang lain tergantung kepada karakteristik situasi desa dan kondisi existing infrastruktur kelistrikan yang ada di sana. Begitu, Mas. Pak Fabi, ya memang kita tetap bisa mendukung begitu program 1 desa 1 megawatt, tapi yang penting ada skala prioritas juga ya, pemanfaatannya seperti apa, kemampuan masyarakatnya juga dilihat seperti apa, sehingga nanti benar-benar kehadiran PLTS dengan teknologinya benar-benar juga bisa memberikan manfaat luas juga bagi masyarakat di pedesaan. Pak Fabi, kemudian Pak Yayan, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Yayan, Pak Fabi. Terima kasih. Terima kasih Mas Bras. Sama-sama.